Halo dan selamat datang di channel Queen of Pentacles. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, penuh semangat, dan selalu dikelilingi energi positif. Sebelum kita mulai reading hari ini dengan judul "Orang ini kena mental, lihat kamu dapat pengganti yang lebih sultan", aku ingin menyampaikan informasi untuk kalian yang tertarik dengan personal reading. Saat ini, aku sedang mengadakan promo khusus untuk personal reading berbayar, terutama untuk paket 3 pertanyaan dan 5 pertanyaan. Ini bisa jadi kesempatan yang tepat buat kalian yang ingin mendapatkan jawaban yang lebih jelas, lebih terarah, dan tentunya lebih sesuai dengan kondisi yang sedang kalian alami secara pribadi. Karena seperti yang kalian tahu, general reading seperti ini bersifat kolektif, jadi energinya terbuka untuk banyak orang. Sedangkan personal reading akan lebih fokus ke energi kalian sendiri, sehingga pesan yang muncul bisa jauh lebih spesifik dan mendalam. Kalau kalian merasa sedang butuh kejelasan, atau ingin memahami situasi tertentu dengan lebih detail, kalian bisa memanfaatkan promo ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara pemesanan, harga, dan ketentuannya, silakan cek di deskripsi atau hubungi kontak yang sudah tersedia. Dan seperti biasa, ambil pesan yang memang sesuai dengan kondisi kalian. Jika ada yang tidak resonate, tidak perlu dipaksakan. Sekarang kita langsung saja masuk ke reading hari ini, dan kita lihat bagaimana energi yang muncul terkait situasi ini. Mari kita mulai. Segala kebingungan yang dahulu menyelimuti pikiranmu, kini benar-benar tersapu bersih sejak hadirnya kartu Ace of Swords, sebuah simbol kejernihan yang menghadirkan sudut pandang baru yang jauh lebih tegas dan jujur terhadap dirimu sendiri, sehingga kamu tidak lagi terjebak dalam ilusi masa lalu yang pernah membuatmu ragu untuk melangkah maju. Dengan energi Ace of Swords ini, kamu mulai memahami bahwa setiap keputusan yang kamu ambil sekarang berasal dari kesadaran penuh, bukan lagi dari luka atau ketakutan, melainkan dari keberanian untuk memilih yang terbaik bagi masa depanmu. Di saat yang sama, energi Five of Cups menggambarkan bagaimana dia masih terjebak dalam penyesalan yang mendalam, seolah-olah pikirannya terus kembali pada kenangan lama yang tidak bisa ia perbaiki lagi. Dalam keadaan ini, dia hanya fokus pada apa yang hilang tanpa mampu melihat pelajaran berharga yang sebenarnya bisa membantunya bangkit. Hal ini membuatnya berjalan di tempat, sementara kamu sudah melangkah jauh ke depan dengan penuh keyakinan. Kemudian, kehadiran The Devil menunjukkan bahwa dia masih terikat pada pola lama yang sulit ia lepaskan, seperti kebiasaan berpikir negatif, rasa cemas berlebihan, atau bahkan ketergantungan pada hal-hal yang tidak sehat bagi perkembangan dirinya. Ikatan ini bukan sesuatu yang terlihat secara fisik, tetapi sangat kuat dalam batin, sehingga membuatnya sulit untuk benar-benar merelakan dan memperbaiki diri. Sementara itu, kamu justru semakin bebas dari belenggu tersebut. Perubahan besar dalam dirimu terlihat jelas melalui energi Queen of Wands, yang mencerminkan sosok yang percaya diri, hangat, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Kamu tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain, karena kamu sudah menemukan nilai dirimu sendiri. Aura positif ini membuatmu menjadi pusat perhatian yang alami, bukan karena kamu berusaha, tetapi karena ketulusan dan kepercayaan dirimu yang terpancar dengan sendirinya. Melalui Three of Wands, terlihat bahwa kamu sedang mempersiapkan masa depan yang lebih luas dan penuh peluang. Kamu tidak lagi melihat ke belakang, melainkan fokus pada tujuan jangka panjang yang lebih bermakna. Setiap langkah yang kamu ambil terasa lebih terarah, seolah-olah kamu sudah mengetahui kemana arah hidupmu akan membawa.
Ini adalah fase ekspansi, di mana kesempatan mulai berdatangan satu persatu. Energi Nine of Cups kemudian memperkuat bahwa kamu sedang berada di fase kepuasan batin yang dalam. Apa yang dulu hanya menjadi harapan perlahan, berubah menjadi kenyataan. Kamu mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi berat seperti sebelumnya, melainkan penuh dengan rasa syukur dan ketenangan. Kebahagiaan ini tidak berisik, tetapi terasa hangat dan stabil dalam keseharianmu. Di sisi lain, kehadiran Two of Cups menandakan adanya hubungan yang lebih seimbang dan sehat dalam hidupmu. Ini bukan sekadar tentang cinta, tetapi tentang pertemuan dua energi yang saling menghargai dan mendukung. Hubungan ini terasa ringan karena dibangun di atas kejujuran dan saling pengertian, bukan tekanan atau tuntutan yang melelahkan. Perubahan ini datang dengan cepat melalui energi Knight of Swords, yang membawa pergerakan yang tegas dan tanpa ragu. Kamu tidak lagi menunda keputusan atau mempertanyakan pilihanmu terlalu lama. Setiap langkah terasa pasti, karena kamu sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Kecepatan ini bukan berarti terburu-buru, melainkan hasil dari kejelasan yang sudah kamu miliki. Akhirnya, energi Eight of Cups menunjukkan bahwa kamu benar-benar telah meninggalkan masa lalu dengan penuh kesadaran. Ini bukan pelarian, tetapi keputusan matang untuk tidak kembali ke hal-hal yang sudah tidak memberikan pertumbuhan. Kamu berjalan ke depan dengan hati yang lebih ringan, membawa pelajaran tanpa membawa beban. Dalam perjalanan ini, Ace of Swords kembali mengingatkan bahwa kekuatan terbesarmu terletak pada kejernihan pikiran dan kejujuran terhadap diri sendiri. Selama kamu mempertahankan hal itu, kamu tidak akan mudah terpengaruh oleh situasi atau orang yang tidak sejalan dengan tujuan hidupmu. Sementara itu, Five of Cups di sisi lain tetap menjadi gambaran bahwa tidak semua orang mampu bangkit dengan cepat dari penyesalan. Ini bukan tanggung jawabmu lagi, karena setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Kamu hanya perlu memastikan bahwa dirimu tetap berada di jalur yang benar. The Devil juga menjadi pengingat halus bahwa kebebasan yang kamu rasakan saat ini adalah hasil dari keberanianmu melepaskan keterikatan yang tidak sehat. Ini adalah pencapaian besar yang seringkali tidak disadari, tetapi sangat berpengaruh pada kualitas hidupmu ke depan. Queen of Wands kembali menegaskan bahwa kekuatanmu bukan hanya pada tindakan, tetapi juga pada energi positif yang kamu bawa. Orang-orang di sekitarmu bisa merasakan kehangatan itu, dan hal ini membuka banyak pintu yang sebelumnya mungkin tertutup. Three of Wands terus mendorongmu untuk tidak berhenti bermimpi. Dunia masih luas, dan perjalananmu belum selesai. Apa yang sudah kamu capai sekarang hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Nine of Cups mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri. Dari titik inilah segala sesuatu yang kamu inginkan bisa datang tanpa paksaan. Two of Cups kembali mengingatkan bahwa hubungan yang baik selalu dimulai dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Ketika kamu sudah utuh, maka hubungan yang datang pun akan mencerminkan hal yang sama. Knight of Swords menutup dengan pesan keberanian. Jangan ragu untuk terus melangkah, karena kamu sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk menghadapi apapun di depan. Dan akhirnya, Eight of Cups menjadi simbol penegasan bahwa kamu tidak lagi terikat oleh masa lalu. Kamu telah memilih jalanmu sendiri, dan jalan itu kini dipenuhi dengan harapan baru, ketenangan, serta peluang yang jauh lebih cerah dari sebelumnya. Apa hal pertama yang ada di pikirannya saat mendengar kabar tentang pasangan barumu?
hal pertama yang benar-benar terasa dari reaksinya adalah dorongan kuat dari kartu The Emperor, di mana ia berusaha menjaga citra dirinya tetap kokoh dan tidak tergoyahkan di hadapan siapapun. Ia ingin terlihat seolah-olah semuanya baik-baik saja, seakan tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya, padahal di dalam hatinya sedang terjadi pergolakan yang tidak sederhana. Energi The Emperor membuatnya bertahan pada prinsip dan harga diri, sehingga ia memilih diam daripada menunjukkan luka yang sebenarnya sedang ia rasakan. Namun, pertahanan itu tidak berdiri sendirian, karena kartu Seven of Wands menunjukkan bagaimana ia terus-menerus berada dalam posisi bertahan. Ia merasa seperti harus melindungi dirinya dari kenyataan yang tidak ia harapkan. Ia mungkin mulai membandingkan dirinya dengan orang baru dalam hidupmu, mencoba mencari celah untuk tetap merasa lebih unggul, meskipun jauh di dalam dirinya ada keraguan yang tidak bisa ia abaikan. Sikap ini bukan karena ia benar-benar yakin, melainkan karena ia belum siap menerima kenyataan sepenuhnya. Di balik semua itu, perlahan muncul energi Five of Pentacles yang membawa perasaan kehilangan yang cukup dalam. Ia mulai merasakan kekosongan yang sebelumnya tidak ia sadari. Kehadiranmu yang dulu terasa biasa saja, kini justru menjadi sesuatu yang sangat ia rindukan. Ia merasa seperti kehilangan tempat kembali, kehilangan kehangatan yang dulu pernah ia miliki bersamamu. Kehadiran kartu The World semakin mempertegas bahwa sebuah siklus memang telah selesai. Ia melihat dengan jelas bahwa hidupmu telah bergerak ke tahap yang berbeda, dan hal itu membuatnya sulit untuk menyangkal kenyataan. Penutupan ini bukan hanya tentang hubungan, tetapi juga tentang perubahan besar dalam cara pandangnya terhadap hidup dan keputusan yang pernah ia ambil. Perasaan lelah mulai terasa melalui energi Nine of Wands. Ia seperti seseorang yang sudah berjuang cukup lama dengan pikirannya sendiri. Ia mencoba kuat, tetapi kabar tentang kebahagiaanmu menjadi ujian yang terasa berat baginya. Ia mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk keputusan-keputusan masa lalunya yang kini terasa semakin jelas dampaknya. Untuk menyeimbangkan dirinya, ia mencoba masuk ke dalam energi Queen of Swords. Ia mulai berpikir lebih rasional, mencoba menenangkan perasaan dengan logika. Ia berusaha melihat situasi ini secara objektif, meyakinkan dirinya bahwa setiap orang memiliki jalan masing-masing. Namun, meskipun terlihat tenang, ada sisi hatinya yang masih belum sepenuhnya pulih. Ketika ia menyadari adanya energi Ace of Pentacles dalam hidupmu, ia mulai memahami bahwa yang kamu jalani sekarang bukan sekadar perubahan kecil. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih stabil dan nyata. Kesadaran ini membuatnya berhenti sejenak dan masuk ke fase The Hanged Man, di mana ia mencoba melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam posisi The Hanged Man, ia mulai memahami bahwa mungkin dulu ia melewatkan kesempatan penting. Ia mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang seharusnya ia lakukan, namun tidak ia lakukan. Kesadaran ini datang perlahan, dan meskipun terasa berat, ini adalah bagian dari proses penerimaan yang harus ia jalani. Di balik semua perasaan tersebut, muncul energi Three of Cups yang cukup menarik. Di dalam dirinya, ada bagian kecil yang mulai menerima bahwa kebahagiaan itu memang layak kamu dapatkan. Ia mungkin belum sepenuhnya siap untuk merasa lega, tetapi ada kesadaran bahwa hidup harus terus berjalan, baik untuk dirinya maupun untukmu. Energi The Emperor kembali muncul sebagai bentuk usahanya untuk menata ulang hidupnya. Ia mulai mencoba membangun kembali kendali atas dirinya sendiri, meskipun prosesnya tidak instan. Ia belajar untuk berdiri kembali tanpa bergantung pada masa lalu.
Seven of Wands juga masih terasa, menunjukkan bahwa ia masih memiliki pergulatan batin. Namun kali ini, perjuangannya bukan lagi melawan orang lain, melainkan melawan pikirannya sendiri yang terus mengingatkan pada apa yang telah hilang. Five of Pentacles perlahan berubah makna, dari sekadar rasa kehilangan menjadi pelajaran tentang pentingnya menghargai apa yang dimiliki. Ia mulai memahami bahwa kehilangan ini mengajarkannya sesuatu yang tidak bisa ia pelajari sebelumnya. The World menjadi simbol bahwa meskipun berat, penutupan ini adalah bagian dari siklus yang memang harus terjadi. Tidak semua hal bisa dipertahankan, dan tidak semua cerita harus berlanjut dengan cara yang sama. Nine of Wands mengajarkan tentang ketahanan. Ia mungkin lelah, tetapi ia masih bertahan. Ia masih berusaha memahami dirinya sendiri dan menerima kenyataan yang ada. Queen of Swords membantunya melihat dengan lebih jernih bahwa hidup tidak berhenti di satu titik. Ia mulai belajar melepaskan tanpa harus menyalahkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ace of Pentacles tetap menjadi simbol bahwa kehidupan selalu memberikan peluang baru, baik untukmu maupun untuk dirinya. Meskipun jalannya berbeda, setiap orang tetap memiliki kesempatan untuk memulai kembali. The Hanged Man terus mengajarkannya untuk bersabar. Tidak semua jawaban datang dengan cepat, dan tidak semua perasaan bisa langsung dipahami. Namun dalam keheningan itu, ia mulai menemukan arti dari semua yang terjadi. Three of Cups menjadi penutup yang lembut, menunjukkan bahwa pada akhirnya, ia akan sampai pada titik penerimaan. Mungkin tidak dengan perayaan besar, tetapi dengan ketenangan hati yang perlahan tumbuh. Ia akan memahami bahwa kebahagiaanmu bukanlah sesuatu yang harus ia lawan, melainkan sesuatu yang bisa ia terima sebagai bagian dari perjalanan hidup yang pernah kalian lalui bersama. Bagian mana dari egonya yang paling terluka? Harga diri, status sosial, atau rasa memiliki? Bagian egonya yang paling dalam memang mulai terguncang sejak munculnya kartu The Fool, di mana ia melihat dirimu melangkah dengan berani menuju kehidupan baru tanpa ragu sedikit pun. Hal ini membuatnya merasa tertinggal, seolah-olah ia masih berdiri di tempat yang sama, sementara kamu sudah bergerak jauh ke depan dengan keyakinan yang penuh. Energi The Fool ini bukan hanya tentang awal baru bagimu, tetapi juga tentang berakhirnya peran lama dirinya dalam perjalanan hidupmu, dan hal itulah yang paling sulit ia terima. Ia kemudian mencoba menenangkan dirinya, melalui energi strength, berusaha tetap terlihat tenang dan terkendali. Ia menahan emosi yang sebenarnya cukup kuat di dalam dirinya, mencoba bersikap seolah semuanya masih dalam batas wajar. Namun di balik ketenangan itu, ada usaha besar yang ia lakukan hanya untuk menjaga agar tidak terlihat rapuh. Energi strength di sini menunjukkan bahwa ia sedang berjuang dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Ketika melihat gambaran kebahagiaan yang kini kamu jalani, kartu Ten of Cups menjadi titik yang cukup menyentuh perasaannya. Ia menyadari bahwa apa yang dulu mungkin hanya menjadi rencana atau harapan, kini benar-benar kamu jalani bersama orang lain. Hal ini membuatnya merasa kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap akan selalu ada. Perasaan tersebut membuatnya masuk ke dalam energi The Hermit, di mana ia memilih untuk menarik diri dan merenung. Ia membutuhkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ia bisa sampai pada titik ini. Dalam kesendirian itu, ia mulai melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, mencoba menemukan makna dari setiap kejadian. Melihat dirimu yang semakin mandiri melalui energi Nine of Pentacles,
ia mulai merasa bahwa kamu tidak lagi membutuhkan kehadirannya untuk merasa utuh. Kemandirian ini justru membuatnya menyadari bahwa kamu mampu berdiri dengan kuat atas usahamu sendiri. Hal ini menjadi pelajaran yang cukup besar baginya. Energi Two of Wands kemudian menggambarkan posisinya saat ini, di mana ia berada di persimpangan pilihan. Ia mulai berpikir tentang langkah selanjutnya, mencoba menentukan arah baru untuk hidupnya. Namun, proses ini tidak mudah karena ia masih membawa bayangan masa lalu. Ketika melihat adanya energi Page of Pentacles dalam hidupmu, ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang baru dan lebih stabil yang sedang kamu bangun. Ini bukan sekadar perubahan sementara, melainkan awal dari sesuatu yang nyata dan memiliki arah jelas. Hal ini juga berkaitan dengan Six of Pentacles, di mana ia mulai menyadari pentingnya keseimbangan dalam memberi dan menerima. Ia mungkin melihat bahwa selama ini ada hal-hal yang belum ia lakukan dengan baik, dan sekarang ia memahami nilai dari hubungan yang saling mendukung. Pada akhirnya, energi The Chariot menjadi gambaran besar dari situasi ini. Ia merasa bahwa kendali yang dulu ia miliki, kini sudah tidak ada lagi. Kamu telah mengambil arahmu sendiri dengan penuh keyakinan, dan ia hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana perjalanan itu terus bergerak maju. Namun, dari semua ini, The Fool kembali menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Apa yang ia lihat darimu sebenarnya juga bisa menjadi inspirasi baginya untuk berani melangkah ke arah yang baru. Strength tetap mengajarkan bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari menahan perasaan, tetapi dari memahami dan menerimanya dengan bijak. Ini adalah proses yang sedang ia pelajari sedikit demi sedikit. Ten of Cups juga tidak sepenuhnya hilang dari hidupnya, melainkan menjadi gambaran bahwa kebahagiaan tetap mungkin dicapai, meskipun dengan cara dan waktu yang berbeda. The Hermit terus membimbingnya untuk menemukan jawaban dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Dalam keheningan itu, ia perlahan mulai memahami arti dari kehilangan dan pertumbuhan. Nine of Pentacles mengingatkannya bahwa kemandirian adalah hal yang penting, dan setiap orang pada akhirnya harus mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Two of Wands membuka kemungkinan bahwa masa depan masih luas dan penuh peluang, asalkan ia berani mengambil langkah. Page of Pentacles mengajarkan bahwa setiap awal baru, sekecil apapun, tetap memiliki potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang besar. Six of Pentacles mengingatkan bahwa keseimbangan dalam hubungan adalah kunci, dan hal ini menjadi pelajaran berharga yang ia dapatkan dari pengalaman ini. Dan akhirnya, The Chariot menjadi simbol bahwa hidup akan terus bergerak dengan atau tanpa siapapun. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan meskipun ia merasa tertinggal, perjalanan itu belum berakhir. Ia hanya perlu menemukan kembali arah yang sesuai untuk dirinya sendiri, dan melangkah dengan keyakinan seperti yang kini kamu lakukan. Bagaimana dia membandingkan dirinya dengan pasangan barumu yang lebih sultan? Hal pertama yang benar-benar mengguncang batinnya datang dari energi The Empress, di mana ia melihat sosok baru di hidupmu sebagai seseorang yang mampu menghadirkan kenyamanan, perhatian, dan kestabilan yang mungkin dulu belum bisa ia berikan. Dari sudut pandangnya, kehadiran energi The Empress ini terasa sangat kuat karena bukan hanya tentang kecukupan materi, tetapi juga tentang rasa aman dan ketenangan yang terpancar jelas. Ia mulai membandingkan dirinya dengan keadaan tersebut, dan dari situlah muncul perasaan tidak cukup yang perlahan mengganggu kepercayaan dirinya.
Perasaan itu kemudian membawanya masuk ke dalam fase Seven of Pentacles, di mana ia mulai menilai kembali perjalanan hidupnya sendiri. Ia melihat semua usaha yang pernah ia lakukan, semua keputusan yang pernah ia ambil, dan mulai bertanya dalam hati apakah semuanya sudah tepat. Ada rasa ingin memahami mengapa hasil yang ia dapatkan terasa berbeda dengan apa yang ia lihat sekarang dalam hidupmu. Di sisi lain, energi Six of Cups membuatnya kembali mengingat masa lalu bersama dirimu. Kenangan-kenangan sederhana yang dulu terasa hangat kini hadir kembali dalam pikirannya. Ia mencoba berpegang pada momen-momen tersebut sebagai sesuatu yang berharga, seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa apa yang pernah kalian miliki tetap berarti. Namun, kenangan itu kini berdampingan dengan kenyataan baru yang sulit ia abaikan. Ketika ia melihat kestabilan yang hadir dalam hidupmu melalui energi Knight of Pentacles, ia mulai menyadari adanya perbedaan yang cukup jelas. Sosok ini tampak konsisten, tenang, dan memiliki arah yang pasti. Hal ini membuatnya berpikir bahwa mungkin ada hal-hal yang dulu belum bisa ia berikan dengan cara yang sama. Kesadaran ini tidak datang dengan cepat, tetapi perlahan-lahan menjadi bagian dari proses yang ia jalani. Saat energi The Lovers muncul dalam pandangannya, ia mulai memahami bahwa apa yang kamu jalani sekarang adalah sebuah pilihan yang lahir dari kesadaran. Ia melihat adanya keseimbangan dan keselarasan yang mungkin dulu belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini membuatnya merenung lebih dalam tentang arti hubungan dan bagaimana seharusnya sebuah ikatan dibangun. Kehadiran Ace of Cups kemudian memperkuat gambaran bahwa dalam hidupmu sedang tumbuh sesuatu yang baru dan penuh harapan. Ia melihat adanya awal yang segar, yang dipenuhi dengan ketulusan dan perasaan yang lebih tenang. Dari sini, ia mulai menyadari bahwa setiap fase dalam hidup memang memiliki waktunya masing-masing. Namun, semua pemikiran itu perlahan berubah menjadi beban melalui energi Ten of Wands. Ia merasa pikirannya dipenuhi oleh berbagai perbandingan dan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Beban ini bukan berasal dari orang lain, melainkan dari cara ia melihat dirinya sendiri dalam situasi tersebut. Perubahan besar yang ia rasakan digambarkan melalui kartu Death, yang menunjukkan bahwa ada bagian dari dirinya yang harus ia lepaskan. Ini bukan tentang kehilangan semata, tetapi tentang transformasi yang mendorongnya untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Meskipun terasa berat, proses ini membawa peluang untuk pertumbuhan yang lebih dalam. Pada akhirnya, ia sempat merasa terjebak dalam energi Eight of Swords, di mana pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan batasan yang ia ciptakan sendiri. Ia merasa seolah tidak memiliki banyak pilihan, padahal sebenarnya selalu ada jalan untuk berubah. Namun, dari semua proses itu, The Empress kembali menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing dalam belajar dan berkembang. Apa yang ia lihat dalam hidupmu sebenarnya juga bisa menjadi inspirasi baginya untuk memperbaiki diri. Seven of Pentacles mengajarkannya bahwa tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Semua yang pernah ia lakukan tetap memiliki nilai, hanya saja hasilnya mungkin datang dalam bentuk yang berbeda dari yang ia bayangkan. Six of Cups membantu menjaga sisi lembut dalam dirinya, mengingatkan bahwa kenangan tidak harus dilupakan, tetapi cukup disimpan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Knight of Pentacles memberi pelajaran tentang pentingnya konsistensi dan kesabaran dalam membangun sesuatu yang bertahan lama. Ia mulai memahami bahwa kestabilan bukan sesuatu yang instan, tetapi hasil dari proses yang berkelanjutan. The Lovers mengingatkannya bahwa setiap hubungan adalah pilihan sadar
dan setiap pilihan membawa konsekuensi yang membentuk masa depan. Ace of Cups membuka kemungkinan bahwa ia juga bisa memulai kembali dengan perasaan yang lebih matang dan pemahaman yang lebih baik. Ten of Wands perlahan mengajarkannya untuk melepaskan beban yang tidak perlu agar ia bisa berjalan lebih ringan ke depan. Death menegaskan bahwa akhir bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian dari siklus yang membawa awal baru. Dan Eight of Swords akhirnya menjadi titik refleksi bahwa batasan terbesar seringkali berasal dari pikiran sendiri, dan ketika ia mulai melepaskannya, ia akan menemukan bahwa jalan ke depan sebenarnya selalu terbuka, menunggu untuk dijalani dengan keberanian yang baru. Itu dia reading kita untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membantu kalian melihat situasi dengan sudut pandang yang berbeda, sekaligus memberikan ketenangan dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi. Kalau kalian merasa reading ini sesuai dengan apa yang kalian alami, jangan lupa untuk klik like sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kalian juga boleh berbagi cerita atau pendapat di kolom komentar, karena siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu atau menguatkan orang lain yang membaca. Pastikan juga kalian sudah subscribe channel Queen of Pentacles agar tidak ketinggalan reading berikutnya yang mungkin membawa pesan penting untuk kalian. Dan jangan ragu untuk share video ini ke orang-orang terdekat kalian yang mungkin sedang membutuhkan insight seperti ini. Terima kasih atas waktu dan energi kalian. Sampai bertemu kembali di reading selanjutnya.